Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai 14. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan nabi-nabi. Renungan hari ini berjudul Kaidah Kencana. Kaidah kencana atau hukum emas adalah prinsip etika yang mengajarkan agar kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, serta tidak melakukan kepada orang lain sesuatu yang tak ingin kita alami. Jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Jika ingin mengalami kemurahan hati, maka bermurah hatilah. Jika tidak ingin milikmu dicuri, maka janganlah mencuri. Jika tidak ingin dibenci, maka jangan membenci. Pengajaran ini dapat ditemui dalam berbagai agama serta filsafat kuno, tetapi versi yang paling populer sering dikutip dari pengajaran Tuhan Yesus. Dia menantang kita untuk sungguh-sungguh berpikir sebelum melakukan sesuatu. Dia meminta kita untuk berempati, yakni menempatkan diri kita dalam posisi orang lain. Dengan demikian, kita seharusnya menyadari konsekuensi dari setiap tindakan kita. Maka, patutlah kita berhati-hati dalam menjalani hidup serta menyelaraskannya dengan kehendak Allah. Perintah Yesus ini juga mengajar kita untuk mengambil inisiatif pertama. Kita harus proaktif, jangan menunggu orang lain bertindak lebih dulu, melainkan kitalah yang memulai suatu tindakan sehingga dapat mengakibatkan efek berantai yang akan menghasilkan hal-hal yang mencerminkan kehendak Allah. Ingin melihat orang lain berbuat baik, maka lakukanlah perbuatan baik. Ingin melihat orang lain mengampuni, maka tawarkanlah pengampunan. Ingin melihat orang lain bersikap jujur, maka praktekkanlah perilaku hidup yang jujur. Jika setiap pengikut Kristus menaati perintah ini, maka kita akan menyaksikan dunia yang semakin dipenuhi oleh kasih dan kebaikan. Menempatkan diri kita berada dalam posisi orang lain akan menolong kita menjalani hidup yang mencerminkan kasih Allah.
yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.